Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. So today we will learn again about present perfect simple. Kalau dulu kita belajar past tense, nah sekarang kita belajar present perfect simple. Apa sih itu present perfect simple? Nah, saya akan jelaskan lebih detail tentang present perfect simple di slide berikut ini ya. Oke. Lanjut, what is present perfect? Present perfect tense atau present perfect simple adalah tenses yang menyatakan sesuatu yang sudah terjadi. Ya, biasanya menggunakan kata have atau has yang artinya sudah atau telah. Kemudian untuk kata negatif biasanya pakai haven't atau hasn't yang artinya belum. Kemudian dia menggunakan verb ketiga. Kita udah pernah belajar verb 1, verb 2, and verb 3. Seperti contohnya kata eat, ate, and eaten. Oke, jadi yang kita pakai adalah kata eaten. Ya, kalau past tense yang kita belajar kemarin itu pakai kata ate, tapi kalau untuk present perfect tense itu menggunakan verb ketiga atau eaten. Contohnya, di situ ada kata contohnya I have eaten. Artinya adalah saya sudah makan. Oke, jadi have di sini bukan artinya punya, tapi artinya sudah atau telah ya. Kemudian untuk kata negatif contohnya adalah I haven't eaten. Saya belum makan ya. Haven't, have not ya. Jadi dari kata have not, haven't itu berarti artinya adalah belum ya, belum makan. Oke. Kemudian bentuknya seperti apa nih contohnya, afirmatif atau positif? Untuk I, you, they, we menggunakan kata have untuk telah ya, have, and he, she, it menggunakan kata has. Jadi kalau misalnya dia pakai you, pakai have work ya, di sana kata verb ketiga dari work ada tambah ed, kemudian verb ketiga dari write jadi written. Oke, they have written, we have written, you have written, I have work. Kemudian untuk she, he, it has ya. I has work, saya sudah bekerja. She has written, dia sudah menulis ya. Oke. Next. Oke. Oke. Interrogatifnya untuk kalimat negatif, interrogatif untuk kalimat pertanyaan pakai have juga sama. Have you work? Sudahkah kamu bekerja? Or have I written? Sudahkah saya menulis? Has she work? Sudahkah dia bekerja? Has he written? Sudahkah dia laki-laki menulis? Jadi kalau have atau has yang di depan berarti artinya adalah have, sudahkah atau telah ya. Untuk negatif, oke, ditambah haven't atau hasn't. Artinya belum tadi ya contohnya. I haven't worked, berarti saya belum bekerja. She hasn't worked atau she hasn't written. Dia perempuan belum menulis. Oke. Nah, kegunaannya adalah pertama present perfect gunanya adalah untuk for action that happen in the past but whose result are obvious in the present. Contohnya adalah untuk kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, kemudian hasilnya tuh udah masih terlihat sekarang, ya. Contohnya nih, ini mobil kotor, kemudian mobilnya dicuci, kemudian hasilnya kelihatan kan bersih. Jadi kalimatnya adalah John's car is dirty. Mobilnya John kotor, kemudian he washes the car, dia mencuci mobilnya. Untuk present perfect simple-nya jadi artinya he has washed the car. Dia telah mencuci mobilnya karena mobilnya udah bersih. Berarti dia telah mencuci mobilnya. Oke, yang kemudian for an action that has just finished. Untuk kejadian yang baru saja selesai. Oke. Nih contohnya nih, makan, habis makannya ya. Berarti Mark is having lunch. Kemudian kalimat present perfect-nya he has just had lunch. Di sana ada kata just, itu baru saja artinya ya. Jadi kalau artinya he has just had lunch artinya adalah dia baru saja sudah makan siang. Dia sudah makan siang, dia baru saja ya. Di sana ada kata just. Just artinya baru saja. Oke.
Kemudian for an action that started in the past and hasn't finished. Untuk kejadian di masa lalu dan belum selesai sekarang. Nah, sekarang masih berlangsung. Contohnya adalah for sale. Ini tahun 2015-nya masih dijual ya. Berarti contohnya misalnya we bought the house in 2000. Kami membeli rumahnya tahun 2000. We still live in the neighborhood. Kami masih tinggal pertetanggaan. Berarti we have lived, ini kalimat present perfect-nya. We have lived here for 15 years. Kami telah tinggal di sini selama 15 tahun. Apakah sekarang masih tinggal? Ya, masih tinggal di situ ya. And then we have lived here since 2000. Kami telah tinggal di sini sejak tahun 2000. Apakah sekarang masih tinggal di sini? Ya, masih tinggal. So, untuk sesuatu yang belum selesai sekarang, tapi udah terjadi di masa lalu, tapi sekarang belum selesai. Ya, so we have lived here for 15 years. Kami telah tinggal di sini selama 15 tahun. Sekarang masih gitu ya. Ini times expression-nya ada for or since. For artinya untuk atau selama, since artinya sejak ya. Kemudian kegunaannya keempat for experience we haven't or we have lived, untuk pengalaman yang telah atau belum kita rasakan ya. Misalnya nih jalan-jalan ya. He has flown a plane but he has never tried bungee jumping. Dia telah terbang pakai pesawat tapi dia belum pernah loncat bungee gitu ya. Oke. Have you ever traveled by plane? Pernahkah kamu jalan-jalan pakai pesawat? Have you ever? Di sana time expressionnya ada ever, pernah. Never, tidak pernah ya. Have you ever? Pernahkah kamu travel, jalan-jalan menggunakan pesawat? Nah, itu ya. Oke. Next, for an action that happen in unspecified time. Untuk kejadian yang telah terjadi tapi nggak jelas kapan waktunya. Pokoknya udah terjadi aja gitu ya. Contohnya nih, bersih-bersih, terus jadi bersih, kemudian jadi clean. Oke, ini contohnya. The children have tidied their room. Anak-anak udah merapikan ruangannya. Kapan bersihnya nggak tahu, pokoknya udah bersih aja gitu ya. When, pokoknya the children have tidied their room. Oke. Tapi udah kelihatan hasilnya, tapi nggak tahu kapan gitu ya. Oke, so that's the example. Time expression untuk present perfect. Ever artinya pernah, never tidak pernah, just baru saja, already baru saja, yet belum, for selama, since sejak, how long berapa lama, so far sejauh ini, lately or recently baru-baru ini, always artinya selalu ya. Itu contohnya, for example. Oke, already yet, sudah atau belum ya? I have already got dressed. Saya sudah pakai baju. Oke, already di sana hanya tambahan ya. Oke. And then I haven't done my homework yet. Saya belum selesai mengerjakan PR saya. Oke, yet di sana tambahan untuk kata belum ya. Boleh. Hanya untuk kalimat negatif untuk yet. Has Sarah called yet? Sudahkah Sarah menelpon? Oke, untuk yet itu hanya dipakai untuk kalimat negatif dan interrogatif, pertanyaan ya. Jadi nggak boleh dipakai untuk positif kalimatnya. Oke, have gone to bisa juga pakai have been to. Mary has gone. Mary udah pergi ke London. I miss her so much. Nah, dia masih di sana berarti ya. Has gone. Oke. Have you ever been to London? Pernahkah kamu ke London? Oke, pernahkah kamu berada di London? Ya, ever been? Of course, tentu saja. I've been to London a lot of times. Saya udah pernah ke London beberapa kali. Sering ya. It's such an amazing city. Ini benar-benar kota yang luar biasa. Ya. I have been to sama I have gone and come back. Ya, sudah pergi dan udah kembali. Jadi I've been tuh udah pernah balik, udah pernah kembali ya. Udah balik ya. Oke, next. Example contohnya nih. Romi has studied in SMP Negeri 1 Riau Slip for 3 years. Romi sudah belajar di SMP Negeri 1 Riau Slip selama 3 tahun. Ya, apakah sekarang masih belajar? Bisa jadi masih belajar ya. Rina and Nose have made a cake for me. Rina dan Nose telah membuat sebuah kue untuk saya. Have made, telah membuat. Kapan buatnya? Nggak tahu, tapi udah dibuat, udah ada cake-nya gitu ya. And then we have left our book at school. Kami telah meninggalkan buku kami di sekolah. Sekarang ada nggak bukunya? Nggak ada, karena udah ditinggalin.
have left ya. Itu contohnya. Okay? So, thank you so much. This is the explanation of the present perfect tense. I hope all of you understand. So, if you have a question, you can ask me, and then next I will give you some exercise. Okay? Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.